Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang arti farmasi dan sejarah farmasi dari zaman Yunani kuno. Nah, marilah kita sama-sama mengenal lebih dalam sejarah pengobatan di dunia. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu farmasi dan bagaimana sejarah awal farmasi. Farmasi dalam bahasa Inggris adalah pharmacy dan dalam bahasa Yunani adalah pharmakon yang mempunyai arti obat. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippokrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Frederick II memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran dalam dekretnya yang terkenal berjudul Thucydides. Berikut adalah perkembangan ilmu farmasi dari zaman ke zaman. Yang pertama, zaman purba. Pada zaman ini, pengobatan dilakukan berdasarkan pengamatan burung dan binatang, menggunakan air dingin, dedaunan, serta kotoran atau lumpur. Yang kedua, zaman Babilonia kuno. Pada zaman ini, terdapat Mesopotamia kuno yang dikenal sebagai praktek seni apotik, di mana praktisi penyembuhan sekitar 2600 sebelum Masehi adalah apoteker dan dokter yang tidak terpisahkan dalam satu kesatuan. Pada zaman ini juga, terdapat teks medis berupa tablet kuno dari batu dan tanah liat yang besar yang berisikan beberapa tulisan-tulisan tentang obat dan penyakit. Catatan pertama yang ditemukan yaitu terkait dengan gejala penyakit, resep darah, dan arah untuk peracikan, serta doa kepada para dewa. Yang ketiga, zaman Cina kuno. Menurut legenda yang berasal dari Senung sekitar 2000 sebelum Masehi, ada seorang kaisar yang mencari dan menyelidiki nilai obat dari beberapa ratus tanaman herbal. Tanaman obat penemuannya yaitu Podophyllum, rubab ginseng, Starmonium, kulit kayu manis, dan Epherda. Yang keempat, masa Papyrus Ebers. Pada abad ke-16 sebelum Masehi, ditemukan gulungan oleh orang Jerman yang ahli tentang Mesir, yaitu George Eber. Maka disebut dengan Papyrus Ebers. Di dalamnya terdapat kurang lebih 800 formula resep yang mencakup 700 macam atau jenis bahan obat. Contohnya yaitu anisi, jarak, akasia, besi oksida, natrium bikarbonat, NaCl, belerang, susu, anggur, madu, dan sebagainya. Peralatan yang digunakan yaitu seperti lumpang, penggiling, ayakan, dan timbangan. Dan bentuk sediaannya yaitu seperti pil, trocisi, obat kumur, obat cuci atau lotion, salep mata, plester, obat pompa atau enema, dan sebagainya. Perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821, hingga sekarang sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasi. Di Inggris, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Sedangkan di Amerika Serikat menyusul 11 tahun kemudian dengan nama American Pharmaceutical Association. Organisasi internasionalnya akhirnya didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897
ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon, 5 atom ekstra karbon, dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Hasil penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin, yang akhirnya menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Selanjutnya, perkembangan R&D pasca Perang Dunia I, kemudian pada Perang Dunia Kedua, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal, seperti obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi, serta antipsikotropika. Sejak saat itulah, dunia farmasi atau industri dan pendidikannya terus berkembang. Sekian dari video kami kali ini. Terima kasih telah menonton.